VOA This Morning. Inilah VOA This Morning, Senin 8 April 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madeoni dan operator El Zuber El Tayeb, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Halo, apa kabar? Semua sudah terbelikah? Kebutuhan lebaran yang akan jatuh Rabu lusa? Baju baru, kue-kue di meja, rumah sudah rapi semua? Dan tentu saja buat Anda yang mudik, semoga lancar. Kami akan terus menikmati aktivitas Anda pagi ini dengan sejumlah laporan baik dari dalam maupun luar negeri. Ada laporan dari Washington soal rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Jepang, dan Presiden Filipina di Gedung Putih pada 11 April mendatang. Joint patrols is something that we've already discussed extensively with... Tidak ketinggalan dari tanah air terkait kegiatan buka puasa bersama untuk Gaza. Di Indonesia, kami selalu mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang terus menolak keadaan Israel. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Ukraina kemungkinan akan kehabisan rudal pertahanan udara jika Rusia terus melancarkan serangan bom jarak jauhnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan peringatan itu dalam wawancara yang disiarkan pada Sabtu 6 April. Ini adalah peringatan paling keras dari pemimpin Ukraina hingga saat ini terkait situasi yang memburuk yang dihadapi pertahanan udara negara itu. Setelah serangan Rusia selama beberapa pekan terhadap sistem energi, kota-kota kecil dan juga kota besar menggunakan rudal dan drone dalam jumlah sangat banyak. Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока. Запас ППО у нас на сьогодні є, але я вважаю, що ми повинні думати про Intensitas serangan udara Rusia saat ini cukup tinggi. Hingga hari ini kami memiliki cadangan rudal pertahanan udara, tetapi saya percaya bahwa kita harus memikirkan masa depan. Intensitasnya mungkin bisa saja sama, maka kami tidak akan memiliki cukup rudal. Jika Rusia terus membom Ukraina setiap hari seperti yang mereka lakukan sebulan ini, kami mungkin akan kehabisan rudal, kata Zelensky. Zelensky mengatakan dia masih percaya bahwa paket bantuan dalam jumlah besar akan disetujui oleh Kongres Amerika Serikat. Paket itu terhenti di tengah perselisihan sejak tahun lalu menghadapi oposisi Partai Republik yang gigih. Presiden Rwanda Paul Kagame pada Minggu memimpin peringatan untuk menandai 30 tahun sejak genosida yang terjadi pada 1994 yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Kagame mengatakan bahwa kondisi yang menyebabkan terjadinya pembantaian itu tidak boleh dibiarkan muncul lagi dalam politik di negara tersebut. Lebih dari 100 hari mulai 7 April 1994, suku Tutsi dan sebagian suku Hutu yang moderat secara sistematis dibantai oleh anggota suku Hutu yang ekstremis. Aksi ini dipimpin oleh tentara Rwanda dan milisi yang dikenal sebagai Interahamwe. Our journey has been long and tough. Rwanda was completely humbled by the magnitude of our loss and the lessons we learned are engraved. Perjalanan kita begitu panjang dan sulit. Rwanda sepenuhnya diliputi kepedihan dengan begitu banyaknya jumlah korban dan pelajaran yang kita peroleh terukir dalam darah. Tetapi kemajuan luar biasa negara kita jelas terlihat dan itu adalah buah dari pilihan-pilihan yang kita buat bersama untuk membangkitkan kembali negara kita, kata Kagame. Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda yang digelar di Tanzania pada akhir 1994 untuk mengadili otak genosida ini berakhir pada 2015 setelah menghukum 61 terdakwa. Deputi Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden pada Minggu 7 April mengatakan bahwa Inggris akan menghentikan penjualan senjata ke Israel jika pemerintahnya menerima nasihat hukum bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dalam aksi-aksinya di Gaza.
We will of course act in accordance with our obligations under law in respect of arms sales. And the way that works is there's legal advice. Kami tentu saja akan bertindak sesuai dengan kewajiban kami berdasarkan hukum sehubungan dengan penjualan senjata, dan cara itu berjalan adalah harus ada nasihat hukum. Menteri Luar Negeri melakukan penyesuaian dan kemudian dia akan menyampaikan nasihat hukum itu kepada Menteri Perdagangan. Jika itu adalah kasus di mana kita tidak bisa melakukannya secara hukum sesuai dengan undang-undang, maka kemudian tentu saja kita tidak akan memasok senjata-senjata itu, kata Dowden. Dia menekankan bahwa Inggris memaksa Israel memenuhi standar yang tinggi ketika ditanya tentang ekspor senjata negara itu ke Israel. Dowden juga mengatakan bahwa kami memiliki keprihatinan yang khusus terkait berbagai bidang tindakan Israel. Kami menyampaikan keprihatinan itu kepada Israel. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjamu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos di Gedung Putih pada 11 April mendatang. KTT trilateral pertama antara Washington dan dua sekutunya di Asia itu akan membahas rangkaian inisiatif. Simak laporan selengkapnya. Selama beberapa minggu terakhir, kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok menyerang kapal-kapal milik Filipina dengan meriam air, melakukan manuver berbahaya dan menyebabkan tabrakan antar kapal. Ketegangan terbaru antara Beijing dan Manila di Laut Cina Selatan menjadi fokus utama pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan dua pemimpin negara sekutu utamanya di Asia, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Washington DC pada 11 April mendatang. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menjelaskan, ada banyak hal yang harus didiskusikan. Tentu saja, ketegangan di Laut Cina Selatan akan dibahas. Isu itulah yang diangkat dalam pembicaraan telepon antara Presiden Biden dengan Presiden Xi Jinping beberapa hari yang lalu. Sedangkan Duta Besar Filipina untuk Amerika, Jose Manuel Romualdez, mengatakan, Joint patrols is something that we've already discussed extensively with. Patroli gabungan adalah topik yang telah kami bahas secara ekstensif dengan Jepang dan Amerika Serikat, dan kami berharap ini akan segera terwujud. Pemerintah Amerika belum mengonfirmasi rencana patroli gabungan Angkatan Laut trilateral tersebut. Namun, Biden mendorong kerjasama pertahanan yang kokoh di antara kedua sekutu Amerika itu untuk menghadapi agresi Beijing di Laut Cina Selatan. Kemitraan tersebut adalah upaya penting untuk memperkuat aliansi Amerika di Asia, yang Biden sebut sebagai strategi minilateral. Ini serupa dengan KTT tahun lalu antara Amerika dan Jepang dan Korea Selatan untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Shihoko Goto, Direktur Program Indo-Pasifik di Wilson Center, lewat wawancara Skype mengatakan, Ada ekspektasi besar terhadap Jepang. Jepang telah menjadi penopang stabilitas dan memegang peran kunci dalam hubungan ini. Sebagai anggota Quad, Jepang jelas merupakan bagian dari aliansi antara Amerika dan Jepang yang merupakan poros keamanan regional. Laut Cina Selatan adalah jalur pelayaran vital bagi rantai pasokan global Jepang. Untuk itu, menjaga perdamaian di sana sangatlah penting bagi Tokyo. Sementara itu, Filipina adalah sekutu Amerika yang terikat dalam fakta pertahanan, sehingga perseteruan antara Manila dan Beijing di Kepulauan Spratly menjadi masalah bagi Washington. Gregory Poling, Direktur Program Asia Tenggara dan Inisiatif Transparansi Maritim Asia di CSIS, dalam wawancara Skype mengatakan, alasan kita berfokus pada Taiwan sudah jelas, tetapi konflik antara Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan tetap mungkin terjadi. Potensinya mungkin lebih rendah. Ini tidak akan meningkat menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun, konflik militer pada level yang lebih rendah sangat mungkin terjadi. Setelah perang selama setengah tahun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan tinggal selangkah lagi. Di sisi lain, pemerintah Biden memperingatkan Israel untuk melindungi warga sipil Palestina dan para pekerja kemanusiaan. Ikuti laporan selengkapnya. Setelah berperang selama 6 bulan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu mengatakan bahwa Israel selangkah lagi menuju kemenangan. Dalam rapat kabinetnya, Netanyahu mengatakan, ההישגים של המלחמה גדולים.
Hari ini menandai 6 bulan kita berperang. Pencapaian dalam perang ini luar biasa. Kita menumpas 19 dari 24 batalion Hamas, termasuk komandan-komandan seniornya. Kita membunuh, melukai hingga menangkap sejumlah besar teroris Hamas. Kita membersihkan Shifa dan banyak markas teroris lainnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengklaim pada Minggu bahwa Hamas tidak lagi berfungsi sebagai organisasi militer di seluruh jalur Gaza. Pernyataannya disampaikan ketika militer Israel mengatakan pada hari yang sama bahwa mereka telah menarik pasukannya dari kota Khan Yunis di Gaza Selatan, mengakhiri fase penting dalam serangan darat Israel terhadap kelompok militan Hamas. Sementara itu, serangan udara Israel Senin lalu yang menewaskan 7 pekerja bantuan kemanusiaan World Central Kitchen memicu kemarahan dunia. Menanggapi itu, Kamis lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menelpon Netanyahu selama 30 menit untuk menuntut pertanggungjawabannya atas serangan tersebut dan meminta lebih banyak bantuan dan perlindungan bagi warga sipil di jalur Gaza. Beberapa jam kemudian, Israel mengumumkan kebijakan untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Israel telah meminta maaf atas serangan tersebut dan memecat 2 pejabat militernya yang disebut melanggar prosedur standar. Dalam konferensi pers di Belgia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menanggapi respons Israel. Sangat penting bagi Israel untuk bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Lebih penting lagi bagi Israel adalah memastikan bahwa ke depannya hal seperti ini tidak akan pernah terulang. Banyak pihak menuntut pemerintahan Biden untuk bersikap lebih keras terhadap Israel. Linda Robinson adalah peneliti senior kebijakan isu perempuan dan luar negeri di Council on Foreign Relations. I think the message has finally been delivered with clarity, precision. Saya rasa pesan itu akhirnya telah disampaikan dengan jelas, tepat, dan mendesak. Soal apakah pesan itu sudah diterima dan langkah apa yang akan diambil Netanyahu dan pemerintahannya ke depan masih harus dilihat. Karena langkah-langkah pertama ini hanyalah reaksi langsung, bukan revisi kebijakan, prosedur, dan akuntabilitas sepenuhnya yang diperlukan. Peringatan 6 bulan perang di Gaza diwarnai dengan semakin meningkatnya rasa frustrasi yang dirasakan warga Israel, di mana unjuk rasa anti pemerintah semakin besar dan kemarahan semakin memuncak. Mereka menilai pemerintahan Netanyahu tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan sekitar 130 sandera yang tersisa. Israel mengklaim sekitar 1/4 dari jumlah itu telah tewas. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Kita ke tanah air. Ratusan warga Muslim Indonesia kembali menunjukkan solidaritas untuk mendukung kemerdekaan rakyat Palestina di penghujung bulan Ramadan ini. Mereka melakukan orasi dan doa bersama di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu 7 April yang diikuti buka puasa bersama. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Puasa Ramadan tidak menyurutkan niat ratusan warga Muslim untuk berkumpul di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat. Berdoa bersama demi keselamatan warga Palestina di Gaza yang sampai detik ini masih terus menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini merupakan pembalasan terhadap serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Israel kemudian melancarkan serangan darat dan udara ke jalur Gaza yang hingga 7 April ini atau berarti 6 bulan sejak serangan pertama telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina. Minggu sore, ratusan warga Indonesia dari beragam agama dan latar belakang kembali berkumpul di kawasan Monas. Sebagian besar membawa poster dan spanduk bertuliskan Israel musuh umat manusia. Tidak sedikit yang menyerukan untuk memboikot Israel dan produk terkait negara itu. Di antara puluhan tokoh masyarakat yang hadir, tampak mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, yang menyampaikan rasa bangga karena warga Indonesia tidak goyah memberikan dukungan bagi Palestina. Menandakan bahwa penolakan kejahatan kemanusiaan dilakukan Israel terhadap Gaza sudah menjadi penolakan yang bersifat lintas agama, lintas ideologi, lintas bangsa, dan karenanya dalam konteks kita di Indonesia kami selalu mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang terus menolak kejahatan Israel dan mendukung pemerintah Indonesia. Karenanya pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan yang kuat untuk melakukan perang lebih kuat lagi. Ia menjelaskan perlahan namun pasti mata dunia terbuka dan beberapa negara telah menjatuhkan hukuman terhadap Israel. Pemerintah Indonesia ujarnya sedianya meningkatkan peran
lebih luas untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Secara terpisah, Direktur Jenderal Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, Bagus Hendraning Kobayashi mengatakan aksi dukungan serta doa bersama yang kerap dilakukan oleh masyarakat ini tidak saja menunjukkan dukungan tak tergoyahkan kepada Palestina, tetapi sekaligus dukungan pada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Saya kira ini akan memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk terus memberikan dukungan secara formal dan secara resmi kepada dunia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ini menjadi modalitas yang cukup besar bagi Indonesia untuk memperkuat dukungannya dan bantuannya kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dukungan kuat warga juga semakin mempertegas untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang terbukti saat ini jelas-jelas telah mengingkari dan tidak menghormati bahkan merusak hukum kemanusiaan internasional terhadap dengan melakukan banyak sekali kekerasan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel sampai merdekanya rakyat Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur sesuai dengan kesepakatan internasional yang berlaku. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.